motivasi belajar siswa harus dimunculkan. Kita bisa melihat motivasi belajar siswa itu sudah muncul jika reaksi belajar mereka sudah reaksi ataupun perubahan belajar mereka, perubahan sikap mereka itu berubah. Yang tadinya saat sebelum kita menyampaikan materi pelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun channel saya, Elidayati. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mendiskusikan tentang meningkatkan kreativitas guru. Sebelum lebih jauh kita kupas tentang kreativitas guru, ada baiknya Bapak Ibu dimanapun berada, silahkan subscribe, like, komen, share, serta aktifkan loncengnya. Bicara tentang meningkatkan kreativitas guru, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan guru baik di kelas maupun di luar agar pembelajaran bagi peserta didik ini dapat tercapai. Langkah yang pertama yang harus dilakukan guru adalah menumbuhkan perhatian dan menumbuhkan kebermaknaan belajar bagi siswa. Nah, ini di sini peran guru, disinilah peran dan tugas guru ini di kelas. Bagaimana seorang guru harus dapat menumbuhkan perhatian siswa agar pembelajaran yang disampaikan oleh guru ini benar-benar dapat diterima oleh siswa, dan siswa akan menjadi perhatian apapun yang disampaikan oleh guru ini menumbuhkan perhatian bagi siswa, menjadi daya tarik bagi siswa. Apapun yang kita sampaikan di sekolah, apapun yang kita sampaikan di kelas. Jadi ini tergantung dari bagaimana cara siswa menumbuhkan perhatian itu tadi, menumbuhkan perhatian siswa. Nah, setelah di dalam menumbuhkan perhatian siswa ini tadi, guru juga harus mampu menumbuhkan rasa kebermaknaan belajar. Siswa sekarang mulai dari tingkat dasar sampai pun tingkat yang tinggi itu sudah secara otomatis itu ya, kalau di kelas yang lebih tinggi siswa semakin cerdas dan mampu mengolah apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi ini kita coba dulu berbicara di pendidikan dasar. Untuk di pendidikan dasar saja siswa sudah mampu mengolah kira-kira pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu bermakna atau tidak. Nah, kalau pembelajaran ini bermakna bagi siswa, maka siswa tersebut akan perhatian terhadap pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti contoh begini, kita menyampaikan pembelajaran ini tadi, ada tidak pembelajaran ini tadi yang terkait yang kontekstual, kita katakan pembelajaran itu harus yang kontekstual yang kita sampaikan kepada siswa. Kontekstual ini artinya pembelajaran ini yang kita sampaikan di sekolah harus memang benar-benar dialami, harus memang benar-benar itu kejadian yang dilewati, yang dijalani oleh peserta didik. Jadi kalau memang pembelajaran itu kontekstual, disinilah siswa ini akan menemukan pembelajaran bermakna. Jadi kalau tidak ada mereka temukan, beda pembelajaran yang ada di sekolah, berbeda pembelajaran yang akan mereka jalani di keseharian mereka, di lingkungan keseharian mereka. Ini siswa tidak akan kurang daya tarik mereka terhadap pembelajaran. Seperti contohnya itu begini, kita mengajarkan kepada anak tentang etika. Anak-anak nanti jika di rumah, kalau orang tua lagi berbicara, tidak boleh kamu itu memotong pembicaraan orang tua. Ini kan pembelajaran tentang adab kepada orang tua, adab di rumah. Inilah sopan santun yang kita ajarkan kepada anak di sekolah. Nah, sopan santun yang kita sampaikan ini tadi, pada saat si anak berada di lingkungan bermain mereka, saat anak berada di lingkungan rumahnya, mereka akan mencerna sendiri apa yang disampaikan oleh guru. Oh,
ingat dia tadi, oh ibu tadi di sekolah ada menyampaikan ya, karena sudah mereka jalani di rumah. Saat kumpul dengan orang tua mereka, mereka akan ingat langsung pesan yang disampaikan kepada guru, yang disampaikan oleh gurunya. Tadi yang disampaikan ibu tadi di sekolah itu harus seperti ini ya. Mereka akan seperti itu. Kalaupun ada orang tuanya yang maaf ya, dalam saat menikmati sajian makan malam bersama keluarga, ada orang tuanya yang ngomong, nah si anak ini kan langsung protes, mah tadi dibilang ibu guru kalau kita lagi makan kita tidak boleh ngomong, jadi kita harus itu diam semua, seperti itulah kata ibu guru. Nah ini kan artinya pembelajaran yang kontekstual, apa yang kita sampaikan di sekolah seperti itulah yang dijalani si anak. Nah ini yang akan menjadi pembelajaran bermakna, dan ini akan menjadi perhatian bagi siswa untuk menerima pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah seperti itulah seterusnya. Jadi jika pembelajaran ini memang bermakna dan ini memang benar-benar bisa menumbuhkan perhatian siswa, ini akhirnya akan menjadi motivasi belajar bagi siswa. Ini muaranya. Motivasi belajar ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Karena dia berbentuknya ini tadi hanya berbentuk di alam pikiran, ini hanya siswa yang bisa mengolahnya dan hanya siswa yang bisa merasakannya. Kalau kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita tidak bisa melihat bagaimana motivasi belajar mereka. Kita hanya mampu melihat manifestasi mereka, hanya bisa melihat bagaimana perkembangan mereka. Dari apa yang mereka terima, lalu perkembangannya itu kira-kira berdampak lebih positif atau bagaimana, itu yang bisa kita lihat, dan kita hanya bisa mendampingi dan mengarahkannya agar motivasinya ini tersalurkan. Nah, di dalam motivasi belajar siswa ini yang harus benar-benar di sini didampingi orang tua. Motivasi belajar ini tentunya di sini arahnya bagaimana ada dorongan dari siswa untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Motivasi belajar siswa harus dimunculkan. Kita bisa melihat motivasi belajar siswa itu sudah muncul jika reaksi belajar mereka sudah reaksi ataupun perubahan belajar mereka, perubahan sikap mereka itu berubah, yang tadinya saat sebelum kita menyampaikan materi pelajaran mereka tidak tahu sama sekali, tetapi setelah kita sampaikan materi itu tadi ini ada perubahan-perubahan. Jadi di sini perubahannya itu bisa reaksinya itu berupa motivasi, semisalnya begini. Karena sudah mengikuti pembelajaran itu tadi, maka timbul dorongan-dorongan, hasrat-hasrat dalam diri mereka itu ingin menjadi yang lebih baik, ingin menjadi sesuatu, ingin menjadi seperti yang diharapkan orang tuanya, ataupun mereka bisa melihat, oh kasihan orang tuaku sudah bekerja, tetapi aku di sekolah ini begini. Kasihan dengan orang tua, mereka sudah banyak mengeluarkan biaya, sudah banyak begini. Nah, jadi ada motivasi-motivasi ataupun dorongan-dorongan yang menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kalau sudah motivasi ini tadi tumbuh, maka keaktifan belajar siswa pun di kelas ini akan meningkat. Ini juga harus didampingi oleh guru. Ini guru harus terus mengawal bagaimana keaktifan siswa. Jadi nggak hanya motivasi saja. Kalau motivasi ini sudah tumbuh, otomatis keaktifan belajar siswa di kelas ini juga akan meningkat. Ini harus benar-benar didampingi oleh guru. Harus terus ditimbulkan. Bagaimana ini? Rangsang siswa agar aktif di kelas. Segala bentuk kegiatan yang ada di kelas
ini harus benar-benar aktif, harus memang benar-benar diikuti oleh siswa. Libatkan siswa di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dengan melibatkan siswa di dalam kegiatan pembelajaran, siswa ini kan merasa seolah-olah diperhatikan oleh guru, seolah-olah siswa itu memang benar-benar diharapkan oleh guru. Ini akan memancing, akan terus termotivasi oleh siswa. Libatkan siswa, aktifkan mereka. Jadi mulai dari si A sampai si Z ini harus bisa guru itu melibatkannya. Jadi tidak ada perbedaan antara si A dan si Z. Bagaimana mulai dari yang bodoh sampai yang pintar. Jadi ini semua sama rata di kelas. Jadi mulai dari yang bodoh sampai yang pintar, jika kita aktifkan, ini perkembangan kemampuan si anak ini tadi akan meningkat. Nah, hanya saja proses penerimaan mereka bervariasi. Tidak semua anak di dalam penerimaan pembelajaran itu sama. Ini berbeda-beda proses penerimaan pembelajarannya. Nah, kembali lagi kita berbicara tentang keaktifan pembelajaran siswa. Untuk menumbuhkannya, tadi sudah saya sampaikan kalau kita harus melibatkannya. Bagaimana cara melibatkan siswa ini tadi? Banyak metode-metode belajar yang harus melibatkan siswa di kelas. Seperti contoh cara melibatkannya, gunakan pertanyaan secara maraton. Artinya begini, pancing siswa itu agar mau bertanya. Tapi bagaimana caranya? Gunakan secara maraton. Mulai dari si A, si B, si C sampai si Z, harus dilibatkan semua ini. Pancing pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dengan begitu siswa ini juga merasa termotivasi atau terdorong, merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Contoh yang berikutnya ada melalui kegiatan permainan di dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak fokus, monoton di dalam pembelajaran. Kalau seperti itu, ini suasana kelas tegang. Ciptakan permainan ini tadi yang bisa melibatkan siswa. Permainan yang bagaimana? Misalkan lempar bola, tetapi di dalam bola ini tadi sudah ada kira-kira pertanyaan yang akan diajukan. Maka seperti contoh begini, ini di dalam bola ini ada kertas yang sudah disusun. Jadi siapa yang terakhir menerima bola ini tadi harus bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam bola tersebut. Nah, kita lempar semacam permainan. Nah, siswa kan merasa tertarik dengan adanya permainan, mereka rileks, tapi pembelajaran juga jalan. Nah, jika seperti ini, suasana pembelajaran di kelas, siswa pun menerima pembelajaran ini pun akan menarik. Nah, di sini saya ulangi kembali, harus bisa, ya saya ulangi kembali apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai yang akhir tadi ya, sebelum video ini saya akhiri. Untuk meningkatkan kreativitas guru di dalam pembelajaran, di dalam membelajarkan siswa, langkah yang pertama harus bisa menumbuhkan perhatian dan menumbuhkan kebermaknaan belajar. Itu poin yang pertama. Nah, jadi untuk menumbuhkan perhatian dan kebermaknaan belajar ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru. Langkah-langkahnya itu yang mana? Yang pertama tentunya harus bisa menumbuhkan motivasi belajar, kemudian harus bisa menumbuhkan keaktifan. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, untuk menumbuhkan keaktifannya harus tentunya melibatkan langsung peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Jika langkah-langkah ini sudah Bapak Ibu lakukan di kelas, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran ini akan berlangsung dengan baik. Ini saya sampaikan agar bagi calon-calon guru, bagi guru yang masih pemula mengajar, ini mudah-mudahan bisa menjadi satu rekomendasi untuk Bapak Ibu mengajar di kelas. Demikian video singkat dari saya, semoga bermakna. Dan bagi yang menyukainya silakan like, subscribe, komen, dan share, serta aktifkan loncengnya. Semoga ini menjadi kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.